Halo semuanya, perkenalkan nama saya Francisco Laverna. Jadi di video kali ini aku mau kasih tahu ke teman-teman semuanya tentang perbedaan jurnalisme media dan jurnalisme online. Nah, sebelum itu kalian wajib banget untuk buka Kompasiana yang udah aku tulis untuk melengkapi informasi yang ada di video ini. Nanti bahkan aku sematkan di deskripsi YouTube ini. Oke, untuk jurnalisme multimedia itu adalah suatu konten berita atau bentuk berita yang disampaikan atau diinformasikan dengan lebih dari satu bentuk media. Jadi tidak hanya dalam bentuk artikel atau tulisan doang. Jadi jurnalistik multimedia ini bisa dilengkapi, namanya aja multimedia, berarti penggabungan media-media lainnya. Oke. Seperti adanya artikel atau tulisan tentu, kemudian adanya grafik, foto, video, audio, animasi, dan masih banyak lagi bentuk-bentuk media yang tujuannya itu bukan untuk mengulangi hal-hal yang sama atau mengulangi apa yang udah dituliskan di artikel, tetapi untuk melengkapi apa yang tidak di artikel. Jadi, misalnya di artikel udah ditulis panjang. Nah, di video ataupun audio tuh tidak boleh atau jangan mengulangi apa yang disampaikan di artikel tersebut, melainkan harus lebih melengkapi atau menambahkan apa yang tidak ada di artikel, sehingga ini saling melengkapi atau berkesinambungan. Nah, kalau untuk contohnya sendiri itu seperti Katolikana. Nah, Katolikana ini kan suatu berita atau suatu konten berita yang mewadahi teman-teman semua untuk bisa menulis artikel tentang informasi-informasi menarik apapun itu yang bisa dituangkan di Katolikana. Nah, di Katolikana ini tidak hanya artikel saja yang dimuat, melainkan kita bisa membuat artikel, adanya foto, video, animasi, dan semua yang tadi saya sebutkan tadi, itu bisa kita tuangkan untuk saling melengkapi artikel kita. Nah, kalau untuk yang jurnalisme online ini kurang lebih hampir sama, karena ini ya melihat perkembangan internet yang semakin canggih, perkembangan internet, jaringan, dan segala macam yang semakin canggih, akhirnya kita itu mendapatkan suatu informasi atau konten berita tuh dengan mudah. Cukup kita mainkan gadget, laptop, komputer, atau apapun itu, dengan kayak mengklik link yang kita butuhkan tuh bisa saja kita langsung menuju atau mencari apa yang kita mau gitu, apa yang ingin kita cari dari situ. Nah, ada 7 karakteristik dari jurnalistik online. Yang pertama itu audience control. Jadi menurut Asep Samsul M, dalam bukunya yang jurnalistik online ini, dalam bukunya yang berjudul Panduan Mengelola Media Online tahun 2018. Nah, audience control berarti pembaca bisa lebih leluasa memilih berita yang disukainya, cukup dengan menggerakkan jari-jari mouse ataupun kursor pada laptop atau apapun itu, serta mengklik tautan yang ingin kita cari. Jadi tidak hanya leluasa dalam memilih berita yang disukainya, jurnalistik online ini juga memudahkan pembaca mencari dan melihat pemberitaan dari beberapa tahun yang udah lampau. Jadi kita masih bisa mencari informasi atau berita yang dipublish itu jauh di belakang kita. Nah, selanjutnya itu ada non-linearity. Jadi tiap berita yang disampaikan dapat berdiri sendiri atau tidak beruntutan, sehingga kita sebagai pembaca tuh nggak perlu membaca rangkaian berita yang lain untuk bisa memahami permasalahan yang sedang terjadi gitu. Jadi kita cukup baca yang ini, kita nggak perlu nih flashback ke berita yang lainnya, karena dia itu bisa berdiri sendiri. Nah, selanjutnya itu adalah Schwartz, Stroge, and Retrieval. Oke, karakteristik jurnalistik online ini memungkinkan berita tersimpan, terarsip, atau terdokumentasi. Jadi apabila sewaktu-waktu kita pembaca ingin membaca ulang berita tersebut, maka kita masih bisa mengakses kembali berita itu. Dengan tadi tinggal klik linknya aja, kita bisa kembali untuk membaca berita yang udah kita pernah baca sebelumnya. Nah, selanjutnya itu ada unlimited space. Nah, mengutip buku jurnalistik dasar
yang judulnya itu Trik Menulis Artikel Opini di Masa Cetak dan Online bagi Mahasiswa dan Pelajar tahun 2020 yang ditulis oleh Teddy Kumeadi. Unlimited Space berarti ruang tanpa batas. Nah, jurnalistik online tidak punya batasan jumlah berita yang dapat dipublikasikan. Nah, begitu pula penggunaan kata juga tidak ada batasnya. Jadi kita tuh bisa mempublish berita-berita itu sesuka kita, mau lebih dari 50 itu sesuka kita dan tidak ada pembatasan kata gitu. Sehingga jurnalis bisa menulis berita atau artikel sepanjang dan selengkap mungkin agar informasi yang kita sampaikan juga bisa tersampaikan kepada para audiens atau pembaca. Nah, selanjutnya itu ada imediasi. Nah, berita atau informasi yang dipublikasikan di media daring bisa langsung dibaca audiens tanpa butuh waktu lama. Adanya internet, ya tadi aku bilang, kembali lagi perkembangan internet. Nah, jadi adanya internet memberikan kemudahan bagi jurnalis untuk menulis dan langsung menyebarkan beritanya kepada para pembaca. Nah, selanjutnya itu multimedia capability. Oke, ini adalah kemampuan multimedia. Artinya, berita tidak harus selalu berbentuk teks, tetapi juga bisa berbentuk audio atau video. Nah, selanjutnya itu adalah interactivity. Nah, karakteristik jurnalistik online ini memungkinkan pembaca untuk berpartisipasi dalam tiap berita. Nah, partisipasi ini umumnya berupa menulis komentar atau membagikan tautan berita yang kita dapat tuh ke media sosial lain yang kita miliki seperti ke Facebook, Twitter, dan media sosial lainnya kita miliki. Jadi kita bisa interaktif, tidak hanya sebagai pembaca yang pasif, tapi kita juga bisa berinteraktif. Jadi menurut saya kedua jenis jurnalisme, baik multimedia maupun jurnalisme online ini sebenarnya kurang lebih hampir sama karena sama-sama memberikan konten atau berita yang sama-sama bermanfaat bagi kehidupan. Oke, saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.